Taklim Maridho, para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertawud di dalam hati, mohon kepada Allah pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Tawud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul. Para pemirsa hadirin jamaah taklim Ar-Ridho yang saya hormati, kita datang dan berkumpul di tempat ini juga para pemirsa hanya satu niat kita, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita muliakan malam Jumat ini sebagaimana Allah telah memuliakannya. Insya Allah kita juga akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Talabul ilmi merupakan perintah dari Allah melalui Rasulnya. Dan kita berkumpul tidak lain, kita menuntut ilmu Allah, ilmu Al-Quranul Karim, mengingat bahwa kita nanti di satu saat akan diminta pertanggungan jawab selama kita masih hidup dari mulai akhir balik sampai akhir hayat. Digunakan apa umur kita dan lain sebagainya. Maka dari itu kita akan selalu mengingat apa yang diamanahkan Allah dan Rasulnya. Kita serahkan diri kita baik lahir maupun batin pada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita tetap dalam keadaan iman Islam dan bisa mencapai derajat takwa sehingga Allah ridha kepada kita. Ya Allah ya Rabb, kami datang ke tempat ini dan ikut mendengarkan serta memperhatikan majelis taklim pada malam hari semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Maka demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah ya Rabb, berikan pula kebesaranmu kepada kami sehingga kami bisa mendapatkan dan menerima petunjuk, tuntunan, bimbingan serta perintahmu ya Allah. Perintah supaya kita tetap beribadah dalam hidup dan kehidupan sebelum ajal datang. Ya Allah ya Rabb,
maafkan dan ampuni dosa kami. Begitu pula maafkan kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau lah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah ilmu yang kami pelajari, lancarkan segala urusan ya Allah. Berikanlah rizki yang halalan thayyiban kepada kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang saling menghormati, saling membutuhkan, dan saling kasih sayang. Ya Allah ya Rabb, tiada daya dan upaya kami sebagai manusia selalu terbatas dengan kemampuan. Maka tolonglah kami ya Allah, supaya kami bisa benar-benar melaksanakan amanah-Mu dan amanah Rasul. Juga pesan dari kedua orang tua maupun guru-guru kami ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa kulinatin sholih wa salih ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wabil khususan ila arwahi warruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihim, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatil muqarrabin biaqwatihim wa qudratihim sya'unillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله صدق رسوله النبي الحبيب الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah taklim Arido dan para pemirsa, insyaallah malam ini kita mengulang membahas tentang amanah, terutama amanah Allah dan Rasulnya. Apabila kita memegang teguh amanah dari Allah dan Rasulnya, insya Allah akan selamat dunia akhirat, akan bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Sebagai contoh, salah satu amanah Allah dalam surah yang berbunyi ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diamanati oleh Allah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diamanai Allah harus selalu beribadah. Ini dua hal pokok, karena kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi disunahkan, tapi diwajibkan bersolawat kepadanya. Dan orang-orang yang beribadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya,
pasti dia akan bersolawat. Di sini amanah ada bermacam-macam bentuk. Pertama, bentuk perintah. Kedua, bentuk pesan. Ketiga, anjuran. Antara perintah, pesan, dan anjuran di sini ada di dalamnya juga wasiat. Bukan saja Allah dan Rasul-Nya beramanah kepada kita, tapi begitu pun orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama selalu berpesan yang di dalam bahasa Arabnya Al-Qur'annya amanah. Dan orang yang menjaga amanah, melaksanakan amanah, itu adalah orang yang jujur. Kenapa? Hanya dengan kejujuran seseorang akan memegang amanah sesuai dengan janjinya. Dia tidak akan berkhianat. Dia tidak akan mengingkari janji. Disinilah penting sebelum kita amanah. Kejujuran harus menjadi dasar pokok. Dan kejujuran sudah pernah saya memberitahu bagaimana caranya supaya jujur. Kita harus sadar hati, sadar akal, dan sadar jiwa. Barulah akan jujur. Nah, setelah jujur, amanah. Orang yang amanah, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena apa? Dia akan selalu melaksanakan perintah. Dia akan selalu menjaga, merawat, melindungi pesan-pesan Allah dan Rasul. Dia akan selalu taat kepada apa yang telah diperintahkannya melalui kitab suci Al-Qur'anul Karim maupun contoh-contoh dari Rasul. Juga dia akan selalu mengikuti, patuh kepada nasihat-nasihat guru, alim ulama, dan juga nurut kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak jujur, untuk amanah sangat berat. Tapi kalau kita jujur, amanah akan bisa dilaksanakan seperti kita melakukan sesuatu kebutuhan. Antara lain, minum, makan. Itu adalah kebutuhan hidup. Jadi, amanah ini merupakan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia kalau ingin selamat, sejahtera, bahagia, lahir batin, dunia dan akhirat. Allah beramanah. Amanah Allah bisa merupakan perintah, bisa merupakan seruan, di mana kita manusia diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak melaksanakan ibadah dalam hidup dan kehidupannya, tidak diniatkan ibadah, maka dia telah berkhianat kepada Allah. Kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini
merupakan satu hal dalam pelaksanaan ibadah. Semuanya tergantung dari niat kita. Bukan dari kemampuan, tapi dari niat. Kalau niatnya kuat dalam segala hal, semua cita-citanya akan tercapai. Keinginannya akan dipenuhi. Kepuasannya akan dinikmati. Ini semuanya niat harus kuat. Niat yang baik dengan pelaksanaan yang baik diakhiri ditutup dengan doa yang baik. Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Maka dari itu tolong jaga benar-benar amanah Allah, amanah Rasul, pesan kedua orang tua, pesan para guru, pembimbing kita. Semoga kita tetap di jalan yang benar dan lurus di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salah satu yang harus kita waspadai bahwa kita telah berjanji, berikrar, bersumpah sesuai dengan amanah Allah ibadah di dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya diperuntukkan bagimu ya. Nah, itu harus dibuktikan. Jangan hanya ucap. Dan itu merupakan kumpulan kesatuan seorang manusia yang telah balik, yang mengaku dirinya orang yang beriman Islam, bahwa hidup dan kehidupannya, ibadah-ibadahnya, termasuk amal-amal dan sedekahnya, hanya diperuntukkan bagi Allah. Kalau seseorang sudah mengikrarkan dirinya seperti itu, dalam pelaksanaannya benar, maka Allah akan meridainya. Dan dijanjikan oleh Allah kebahagiaan, kesejahteraan di dunia berupa surga dunia. Apalagi nanti kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat, surga. Tapi apabila kita mengingkarinya dari sumpah kita, maka tunggulah saatnya azab Allah akan diterima oleh kita. Maka dari itu, tolong jangan hanya sekedar ucapan dan janji, tapi pelihara, jaga, rawat janji kita sesuai dengan yang diamanahkan Allah, semata-mata hanya beribadah kepada-Nya. Dan pasti orang yang melakukan seperti itu, yang semata-mata hanya beribadah kepada Allah dalam hidup dan kehidupannya, Allah berjanji akan menolongnya, akan melindunginya. Subhanallah. Alangkah nikmatnya ditolong dan dilindungi. Dan tidak ada penolong dan pelindung, hanya Allah. Manusia sifatnya insidental, sementara.
Dan itu pun tidak akan berkali-kali. Tapi Allah selamanya akan menolong dan melindungi kita. Bagi setiap insan manusia yang menjaga, merawat, melindungi amanah-amanahnya dari janjinya. Karena dia telah menepati janjinya di hadapan Allah. Soal berselawat. Karena Allah sendiri dengan para malaikat berselawat. Mendoakan. Padahal sudah dijamin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penghuni surga. Bahkan yaumil akhir Rasulullah akan diberinya mandat syafaat dari Allah untuk diberikan kepada manusia yang beriman dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai zaman akhir atau akhir zaman umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul yang lain tidak sanggup dan memang tidak diberi karena tidak sanggup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup untuk memikul tanggung jawab, yaitu syafaat dari Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, khususnya umatnya, yaitu iman Islam. Yang kedua, di sini kita beralih kepada kedua orang tua. Kedua orang tua selalu memberikan amanah. Pesan-pesan. Bahkan di hari tuanya orang tua berwasiat. Itu juga amanah. Kita tidak boleh melanggar amanah kedua orang. Barang siapa memegang teguh amanah kedua orang tua, tanda bukti anak itu adalah anak yang soleh. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, apabila dia khianat, mengingkari, meninggalkan amanah orang tua, dia dosa besar. Kadang-kadang orang tua selalu berpesan pada umumnya, nah, kamu harus jujur. Dari orang tua sudah diajarkan, kamu harus jujur. Kamu jangan nakal. Artinya harus berbuat baik. Ya. Jadi bukan dinasihatin kamu harus berbuat baik. Dibalik. Kamu jangan nakal. Kamu jangan bandel. Gitu ya. Jangan ngelawan kepada orang tua. Dan si anak ini nurut kepada orang tua. Yang kedua, orang tua ini berwasiat apabila sudah dia lanjut usia. Wasiat mewariskan kepada anak-anak untuk melaksanakan apa yang diwasiatkan. Saya tidak akan menguraikan secara rinci. Sebab banyak orang tua yang lupa di hari tuanya atau dalam keadaan sakit yang dia merasa tidak akan sembuh dari sakitnya. Itu wajib berwasiat kepada anak keturunan, pada istrinya, kepada anak-anaknya yang disaksikan oleh orang lain yang dipercaya. Kalau terucap, tapi kalau tertulis cukup di atas materi. Apalagi dibawa ke notaris, disahkan oleh notaris, itu lebih afdol lagi.
Dan di sini penting. Kenapa? Jangan sampai anak-anak keturunannya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Dan biasanya orang tua berpesan, nah ngaji. Disuruh lebih dulu ngaji, bukan sholat. Sebab saya merasakan sendiri. Waktu kecil tidak diajak, tidak disuruh sholat. Tapi disuruh ngaji. Sholat ke musola, ke masjid ikut-ikutan. Ya. Tapi setelah ngaji, akan ada keinginan untuk beribadah adalah sholat. Jadi nggak tahu kalau zaman sekarang, apakah anak-anak ini dari kecil diperintah sholat lebih dahulu atau disuruh ngaji lebih dahulu? Kalau zaman saya disuruh ngaji lebih dahulu. Setelah ngaji dan pas nanti dia balik, dia akan baca di dalam Al-Quran perintah sholat di dalam surat Al-Baqarah, sehingga dia melaksanakan ibadah sholat. Karena kalau kita tidak belajar ngaji lebih dahulu, yaitu membaca Al-Quran, sholatnya tertolak. Karena sahnya sholat, diterimanya sholat apabila Al-Fatihah, surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dibaca dengan benar. Tajwidnya benar, tartil. Sehingga apa? Ibadahnya diterima. Dan orang tua memberikan nasihat kepada kita supaya kita nurut. Kemudian disuruhnya kita sekolah. Kita juga kepada para guru patuh, memegang amanah, datang ke sekolah sebelum bel belajar berbunyi. Jangan setelah pelajaran dimulai baru datang. Nah, seperti di sini juga misalnya. Para jamaah, jangan udah setengahnya berjalan tausiah baru datang. Itu kepatuhannya. Kalau kepada manusia saja, hablum minan nasnya saja sudah tidak nurut dan patuh, bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya? Ini penting. Supaya apa? Kita mulai disiplin. Disiplin segala urusan. Lahiriah maupun batiniah. Orang yang disiplin adalah orang yang amanah. Setelah kita belajar ngaji, tahu semua. Makin kemari, setelah Iqra bisa membaca. Kemudian ditafsirkan. Diuraikan supaya mengerti dan paham. Akan lebih berhati-hati. Apalagi dalam Al-Quran. Banyak sekali amanah Allah yang disampaikan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Pertama, disuruhnya kita memakan yang halal dan baik-baik secukupnya. Ini amanah Allah. Disuruhnya kita mendirikan sholat. Disuruhnya kita amar ma'ruf nahi munkar.
Disuruhnya kita meningkatkan iman Islam mencapai derajat. Banyak sekali apa yang Allah sampaikan melalui Al-Quran. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran dan mengerti dari tafsirnya, kemudian belajar memahami, dituntun oleh seorang guru atau pendidik, sehingga kita bisa beramal, maka sempurnalah kita melaksanakan amanah Allah dan Rasulnya. Tanda bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Walaupun didasari oleh rasa takut dan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia tidak jujur, tidak akan amanah. Tapi kalau dia jujur, pasti dia akan taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ketaatan merupakan suatu tanda bukti bahwa kita amanah. Anda disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk talabul ilmi, mengikat tali silaturahmi dalam satu majelis dalam kajian Al-Quranul Karim, maka akan didapat keberuntungan bagi mereka yang melaksanakan amanah Rasul, yaitu dimudahkan dalam mencari dan mendapatkan rezeki. Dan kemudian yang kedua, kan diberinya panjang umur. Alangkah nikmat. Tapi manusia ini karena belum jujur, jadi dia belum amanah. Tapi kalau sudah jujur, pasti aman. Jangan tinggal sholat. Dia akan tetap melaksanakan sholat. Kalau bisa awal waktu, minimal tepat waktu, jangan akhir waktu. Sebab amanah ini akan bisa terlaksana apabila sudah didasari oleh kejujuran. Seperti Allah beramanah. Nafkahkan rizkimu di jalan Allah. Di jalan Allah yang bagaimana? Di jalan Allah yang mempunyai manfaat baik buat dirinya maupun orang lain. Dan menafkahkan rezeki di sini selain bermanfaat harus tepat sasaran. Bukan karena perasaan, tetapi akal. Dengan akal kita menafkahkan rezeki di jalan. Sebab kita juga mencari dan mendapatkan rezeki bukan dengan perasaan, tapi dengan akal, dengan ilmu. Sehingga dalam menafkahkan rezeki pun, apalagi ini rezeki dari Allah, harus di jalan Allah. Pada umumnya zaman sekarang ini sering terjadi ingin mendapatkan kehormatan, penghormatan dari sesama. Bukan mendapatkan pahala dari Allah. Perasaannya yang dia dahulukan, bukan akalnya. Sehingga kemanfaatannya sangat sedikit. Mudaratnya besar. Sebab kalau mudaratnya besar, akan membahayakan baik yang dia beramal atau sedekah
juga sebaliknya yang menerima. Tapi kalau manfaatnya besar, apalagi tidak ada mudarat, akan menghasilkan pahala besar, baik yang beramal atau bersedekah maupun yang menerimanya. Dari itu tetap kita berpegang teguh. Seperti apa yang kita telah ikrarkan. Bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah. Kalau semuanya bagi Allah, dan Anda merasa banyak kekurangan, dan jangan diajukan alasan bahwa manusia tempat lupa. Tapi kalau dibilang pelupa, marah. Tapi dia sendiri menyatakan, kita ini manusia tempatnya atau sering lupa. Kan terbalik. Ada orang yang mengatakan bahwa, kamu pelupa, marah. Tapi kepada Allah, dia jujur. Kami ini pelupa. Sehingga apa? Disitulah kejujuran seseorang dinilai dari perbuatan dan ucapannya. Sebab kalau sudah tidak sesuai ucapan dan perbuatan, dihukumkan orang itu munafik. Dan orang munafik tidak ada yang jujur, apalagi amanah. Untuk kita terhindar dari kemunafikan, ini kejujuran yang paling utama. Setelah itu baru meningkat kepada Anda. Dan orang atau siapa saja, apalagi mengaku dirinya beriman Islam, dia benar-benar amanah. Hidupnya tidak akan pernah susah. Jasmani rohaninya akan dijaga, dilindungi, dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita bisa. Pasti bisa. Ada godaan penghalang. Rintangan. Yaitu syaitan. Membisik-bisikkan. Seolah-olah lebih baik dari yang diamanahkan Allah dan Rasul. Sehingga kita terjerumus ke dalam kenistaan. Kerugian. Kesengsaraan. Nauzubillah min dzalik. Makanya lalu kita bertauz di dalam hati. Mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terjadi. Apabila jiwa kita sudah merasa tenang dengan kita bertauz di dalam hati, tinggal yang lain kita laksanakan. Mau bertasbih, bertahmid, mau apa saja boleh. Tapi tenangkan dahulu jiwa kita. Dengan tauhid. Kalau belum, terus saja. Dari pagi sampai petang, sampai mau tidur, ya takut saja. Karena kalau gelisah, resah jiwa kita, nggak ada gunanya beribadah. Akan timbul rasa was-was. Jangan kata benar atau khusyuk, tumaninah juga nggak akan bisa. Karena apa? Akan ada bisikan atau pemikiran lain dalam ibadah kita. Terutama ibadah yang 5 waktu. Dalam keseharian saja, kita melaksanakan sesuatu, akan ada pengaruh-pengaruh. Melalui hati kita, akal kita. Bisa saja apa yang sedang kita kerjakan ditinggalkan karena ada pengaruh. Tapi kalau jiwa kita tenang, setan sudah tidak bisa menggoda lagi. Akan bisa maksimum khusyuk dalam melaksanakan mengerjakan sesuatu. Minimal tumaninah. Dasarnya jujur. Dalam pelaksananya adalah amanah
Dua itu saja. Udah luar biasa. Karena apa? Dengan kejujuran dan amanah. Itu yang lain seperti sifatnya Rasul Fatona. Gampang. Mudah sekali. Tapi kalau tidak jujur dan amanah. Ada buruk sangka. Ada kebencian. Ada fitnah. Tapi kalau dengan kejujuran dan amanah. Ini akan hilang sendiri. Karena hasil dari kejujuran dan amanah. Pasti akan menghasilkan fatonah. Jiwa pemaaf dan selalu meminta maaf. Karena orang yang amanah selalu dia akan meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa. Astaghfirullahaladzim. Akan selalu. Apalagi di dalam sholat. Dia akan mengucapkan dengan benar. Duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli. Subhanallah. Rabbi ghafirli. Akan benar. Tidak Rabbi ghafirli warhamni. Orang yang amanah itu. Dalam penyampaiannya. Akan dimengerti oleh siapa. Apalagi kita sedang mi'raj dengan Allah. Ucapan bahasanya harus sopan santun. Sehingga apa yang disampaikan para malaikat mengamini. Supaya apa? Allah mengabulkan. Disinilah tentang amanah ini sebetulnya luas. Kalau mau dijabarkan secara seutuh. Sebab hubungannya amanah ini antara Allah, Rasul, orang tua, para guru, atau siapa saja yang mengajarkan ilmu kepada kita. Seperti diamanahkan juga nih, maaf tadi saya minum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau kalau minum berhenti, meminum lagi berhenti, tidak seperti kita gitu ya. Ternyata ada ahli hadis yang menyatakan dan para alim ulama terdahulu memberitahu setiap Rasul meminum itu diawali dengan basmalah. Seteguk masuk ucap hamdalah. Mau minum lagi basmalah. Begitu masuk lagi ke tenggorokan hamdalah. Jadi tiap teguk basmalah dan air yang diminum ini akan menjaga dari panasnya api neraka. Kata para alim ulama dan hadis, wallahu a'lam bishawab. Nah kalau kita awal aja bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang nggak baca. Udah selesai baru alhamdulillah. Ya. Ini yang diminum halal enggak? Halal yang diminum tanpa basmalah. Haram. Ini kalau mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sampai selesai baru alhamdulillah, enggak ada masalah.
Tapi kalau mau mengikuti sunnah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Ya biarin dilihatin, ditungguin orang nggak apa-apa. Ya. Yang menikmati kita dan air yang masuk itu akan jadi obat. Begitupun makanan. Nyuap. Bismillahirrahmanirrahim. Dikunyah. Pelan. Alhamdulillah. Bismillah lagi nyuap. Wah, jangan cepat. Ya. Coba pengen tahu. Lakukan di rumah. Dan nanti di sini setelah selesai ini seperti itu. Akan ada suatu kenikmatan yang tidak bisa diucap. Yang pertama, lapar hilang. Ya. Karena tidak lapar, makan, laparnya hilang. Betul-betul nanti akan jadi darah dan daging yang bermanfaat buat hidup dan kehidupan kita. Akan jadi obat makanan yang masuk. Bukan hanya jadi tenaga saja. Karena manusia makan untuk hidup. Bukan kayak hewan. Hidup untuk makan. Kalau manusia makan untuk hidup. Makanya cara makannya tolong sedikit-sedikit. Saya ikuti aja. Sebab dulu guru-guru juga. Kiai-kiai saya yang dulu mengajarkan. Tolong setiap saat basmalah. Sebab segala sesuatu. Bukan hanya motong hewan saja. Berkorban aja bukan dengan memakan. Memakai sesuatu. Menggunakan sesuatu. Harus dengan atas nama. Kata. Baru dia halal. Setelah selesai. Alhamdulillah. Sehingga tidak akan ada halangan, rintangan, apalagi kecelakaan. Anda aja nanti naik kendaraan. Buktikan tanpa basmalah dan hamdalah. Buktikan. Dan dengan cara basmalah dan hamdalah. Buktikan. Kalau ingin membuktikan. Sebab itu sunatullah dan sunnah. Segala sesuatu akan halal apabila diucapkan dengan atas nama Allah. Ditutup dengan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Banyak sekali amanah-amanah Allah ini yang tertuang di dalam Al-Quran. Di antaranya dua besar. Pertama, berita gembira. Kedua, peringatan. Gembira bagi mereka yang melaksanakan, menjaga, melindungi, merawat amanah Allah dan Rasul. Peringatan, dan pasti akan ada sanksinya yang berkhianat terhadap amanah Allah. Kita sendiri diberi dan mempunyai amanah untuk pribadi masing-masing. Badan kita harus dirawat. Perawatan pertama, jangan telat makan. Kalau telat makan, umurmu pendek. Karena hidupnya akan sebentar. Yang kedua, makanlah secukupnya. Malah amanah Rasul.
makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Yang ketiga, halalan thayyiban. Jadi kalau seseorang dalam merawat dirinya, pertama karena makan untuk hidup. Pola makan harus benar. Artinya jangan telat makan. Tepat waktu. Makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Cukup. Ketiga, halalan thayyiban. Akan panjang umur. Tiga hal ini itu amanah dari Allah dan Rasul. Jadi kalau kita ingin panjang umur dan sehat, amanah Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Merupakan ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Didapat makanannya dari cara yang halal dan baik. Rizki yang didapat dengan cara yang halal dan baik. Kalau engkau memakan dari sesuatu yang didapatnya haram, halal tapi nggak baik juga, itu akan memberikan dampak kepada kesehatan kita. Dan insya Allah pada malam hari ini kita lagi membicarakan tentang amanah. Maka pelihara amanah dengan sebenar-benarnya. Jangan kita berkhianat. Karena mengkhianati amanah, risikonya sangat besar. Sangat besar. Jasmani akan kena. Rohani juga akan kena. Hidup kita selamanya akan mengalami kesengsaraan lahir maupun batin. Itu yang pertama saja tentang diri kita. Kemudian amanah lagi terhadap keluarga. Allah beramanah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jangan-jangan dari siksa api neraka. Nar itu kan api. Jadi neraka aja. Ya. Jangan api neraka. Berarti api-api. Ya. Bagaimana caranya? Kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Supaya terhindar dari siksa neraka. Yang tadi masing-masing pribadi sudah menjaga aman. Sekarang dalam keluarga, pribadi keluarga, dinasihat. Nasihat dari seorang kepala keluarga dan kepala rumah tangga itu amanah juga. Harus didengar oleh anak-anak. Sebab kalau tidak, dia telah berkhianat kepada kedua orang tua. Bagaimana nanti hukumnya? Kalau berkhianat, dosa kepada orang tua. Dan janganlah kita ini berbuat mubazir
Apa itu mubazir? Berlebih-lebihan. Sehingga sisa. Dan sisa kalau sudah basi akan dibuang. Padahal di dalam makanan itu mungkin ada rezeki buat orang lain. Tidak sempat kita untuk memberikan. Kita buang. Kita telah membuang rezeki kita. Secara sengaja ataupun tidak. Telah berbuat dosa. Bukan lagi kesalahan. Dosa. Jadi segala sesuatunya secukupnya saja. Lebih baik kita nambah daripada berlebih. Kecuali kita bagikan kepada orang. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nar bukan masalah tentang ibadah dan amal saja. Tapi dari segala perbuatan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita sajikan. Secukup. Jangan berlebih-lebihan. Apalagi kalau kita masak, tetangga mencium bau. Berikan walaupun sekedarnya untuk mencicipi. Sehingga tidak ada rasa buruk sangka. Apalagi fitnah. Sombong ya mentang-mentang orang kaya katanya ya. Masak waduh wanginya kemana-mana tapi nggak mau bagi-bagi. Kecuali ditutup rapat kedap suara ya. Kedap udara ya. Sehingga tidak tercium kemana-mana. Dan ingat. Ini juga penting. Jangan kau dalam keadaan beristirahat, terutama menjelang tidur, perut lapar, berbahaya. Itu akan kena penyakit lambung, usus, liver, itu akan kena pengaruh. Dan banyak orang yang dari awal kesehatannya sudah terganggu. Dia lebih baik tidur. Perut enggak mau diisi lebih dahulu. Sering terjadi bagi yang hipertensi dan diabetes mellitus. Mengalami stroke. Apa itu stroke jantung atau ginjal? Bangun tidur. Sudah tidak bisa digerakkan lagi. Tangan maupun kaki. Bagi orang yang darah rendah. Bisa akan terjadi. Apabila usus melintir. Dalam bahasa daerah disebutnya angin duduk. Jika serangan jantung. Akan lewat. Kedua. Dia. Karena kelebihan asam lambung. Emahnya akan kronis. Livernya akan lemah. Timbul nanti akibatnya. Pelupa. Emosional. Tapi gampang terharu. Cengeng. Gampang kena penyakit. Jadi istilahnya bukan gampang masuk angin. Sebab kalau udah susah masuk angin. Napas kita megap-megap. Malah angin dimasukkan melalui hidung dengan alat oksigen. Jadi jangan dibilang, oh ini karena masuk angin. Memang dari tadi juga udah masuk angin. Ya. Ini karena perut lapar. Jadi istilahnya jangan karena masuk angin. Tapi karena lambungnya kosong. Perutnya lapar. Angin tiap saat masuk. Lagi tidur aja. Angin masuk dan keluar. Tapi akan kena usus melintir. Angin duduk. Tidak bisa keluar. Bisa masuk.
Kalau sampai terkunci, lewat. Kalau hanya penyempitan, sedikit yang keluar, masuk juga sedikit, perut akan buncit. Jadi buncitnya bukan bos. Dulu kalau ada perutnya besar, di bos ya. Ini buncitnya karena hepatitis. Karena terjadi pembengkakan pada liver. Ini dalam diri pribadi masing-masing juga. Allah mengamanahkan karena apa? Allah sudah memberitahu dalam Al-Quran. Dalam surat At-Tin. Bahwa kita diciptakan oleh Allah. Dengan sebaik-baik bentuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma apa? Khalaqal insana fi ahsanit taqwim. Nah, kita sendiri yang merusak karena apa? Tidak amanah. Makanya sering saya tanya kepada jamaah. Udah lapar belum? Sebagian bilang, belum. Pelan jawabnya. Belum. Malu kalau bilang, udah lapar. Udah. Ya kalau udah lapar berhenti. Makan lebih dahulu. Bukan makan dulu. Sekarang makan. Lebih dahulu. Sengaja saya nggak mau. Ayo siapa mau bertanya enggak? Karena nggak kedengaran oleh pemirsa. Yang didengar yang di sini aja. Dan ini merupakan kunci dalam hidup dan kehidupan manusia. Kalau dia memegang teguh amanah, baik itu dalam hidup dan kehidupan, maupun dalam amal dan ibadah, akan terpelihara oleh Allah. Akan dilindungi dan ditolong oleh Allah. Baik lahir maupun batin. Jadi banyaklah beristighfar. Karena kita sering hianat. Dan jangan beralasan. Beristighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cepat taubatan nasuha. Jangan mengulang kembali. Sebab dalam beramal saja. Kalau tidak tepat sasaran akan ada risiko. Apalagi dalam ibadah. Enggak benar ibadahnya. Ya tertolak. Di sini pentingnya. Menjaga, merawat, melindungi amanah. Dan amanah dari Allah yang harus kita pegang teguh. Terutama sekali ibadah. Karena kita diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah. Bukan ibadah, beribadah. Sehingga untuk kelengkapan supaya ibadah kita benar, Allah menggarisbawahi keimanan dengan 6 rukun iman. Itu merupakan amanah. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada Rasul Allah. Iman kepada hari akhir. Dan iman kepada qadar dan takdir. Itu amanah dari Allah. Supaya kita apa? Diterima ibadah kita. Terus Allah memerintahkan lagi.
Aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan, tegakkan sholat. Supaya engkau bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Alangkah sayangnya, kasihnya Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diamanahkan untuk mendirikan, menegakkan sholat. Itu karena kasih sayang. Kalau Allah nggak ada rasa kasih sayangnya kepada kita, tidak akan ada perintah untuk mendirikan dan mengerjakan sholat. Asal mengaku saja sebagai seorang muslim yang beriman, mengucap 2 kalimat syahadat, tapi karena kasih sayang, ayo dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya menafkahkan rezeki di jalan Allah. Dengan zakat itu kita bisa menolong yang sesama iman kita untuk lepas dari kefakiran, kemiskinan. Kemudian diperintahkan lagi berpuasa. Itu merupakan amanah Allah. Karena dalam amanah berpuasa itu didapat banyak sekali. Bukan hikmah saja, tapi fadilah, keutamaan. Hikmahnya merasakan bagaimana rasa haus dan lapar yang dirasakan oleh fakir dan miskin. Itu hikmah. Fadilahnya kita akan dapat ampunan, dapat karunia berkah dan rahmat, serta terlepas dari siksa neraka. Izqom minan. Itu fadilah, keutamaan. Hikmahnya udah jelas, bisa merasakan bagaimana rasanya haus dan lapar. Padahal kita udah sahur. Sahurnya full tank. Sehingga apa? Kalau sahurnya full tank, jam 10 aja udah lapar. Karena pencernaannya nggak benar. Tapi kalau secukupnya, dicerna dan disalurkan, terpenuhi semua kebutuhan dari 5 organ yang ada di dalam tubuh kita, bertahan minimal sampai jam 2-3 sore. Tinggal 2 jam lagi kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan benar. Sebab rasa haus dan laparnya hanya tinggal sisa 2 jam setelah asyar atau ba'da asyar. Dari asyar ke maghrib dekatlah. Tapi jangan lihat melulu jam. Lihat lagi, waduh masih sekian jam, masih sekian puluh menit. Ya biasa saja. Dilatih apa? Keikhlasan dan kesabaran. Lain seperti sekarang saya haus. Oh. Karena mau ngomong terus haus. Anda juga mau minum boleh-boleh. Jadi amanah Allah itu banyak. Terutama tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Yang pokok-pokok. Saya udah sampaikan. Kita beralih kepada si Dulah. Yang telah melaksanakan amanah guru-gurunya. Telah mengembara, mengelana ke arah barat.
Belajar. Kiai Ma'ruf. Pulang. Guru yang tiga. Paham. Siapa sebenarnya Kiai Ma'ruf. Kok memberikan pelajaran luar biasa kepada dia. Sehingga apalagi yang akan kita berikan wahai teman-teman. Bertiga itu berbicara kepada si Dulai yang dia telah mendapatkan sebelum dari kita, dari Kiai Ma'ruf. Gampang kata yang satu. Bagaimana coba dia nanti? Apa yang didapat? Pengamalannya dalam keseharian di pesantren ini. Oh iya ya. Karena dia sudah dapat tiap pengamalan. Coba kita akan tanyakan ya kepada dia nanti karena masih sedang istirahat. Diberinya waktu 1 minggu. Itulah istirahat. Baru minggu depannya akan mendapat pelajaran, tapi ternyata bukan pelajaran. Akan ditanya bagaimana pengamalan yang telah ilmunya yang didapat di seberang lautan dari Kiai Ma'ruf. Minggu berikutnya datang. Waktunya pas ba'da subuh. Ditanya lebih dahulu oleh 3 guru ini. Wahai Dullah, ada apa Pak Kiai? Engkau sudah sarapan belum? Belum. Tadi kenapa kamu nggak sarapan sebelum subuh? Belum ada yang nganterin makanannya. Oh iya. Aku lupa enggak memberitahu kepada santri-santri. Untuk menyiapkan sarapanmu sebelum subuh. Nah sekarang kamu sarapan aja lebih dahulu. Setelah sarapan kembali kemari. Aku mau memberikan pelajaran terhadap kamu. Karena apa? Hanya tinggal sisa sedikit. Secara umum kamu telah khatam. Apa yang aku akan berikan? Ternyata kamu sudah dapat di seberang sana. Yang benar Pak Kiai, benar. Ayo kamu sarapan dulu sana, Mak. Nanti kamu kembali. Kurang lebih setengah jam. Dullah pergi masuk ke kamar pondoknya. Sudah disediakan sarapan. Dia makan. Dia ikuti. Seperti nasihat guru-gurunya yang dulu. Juga dinasihati oleh Kiai Ma'ruf. Begitu dia minum air pas dekat mulutnya. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk. Dia ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Diangkatnya piring. Dia pegang nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lauk pauk. Masuk. Ikut. Kemudian dia telah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk lagi. Ikunya lagi. Ditelan lagi. Baru setengahnya. Sudah kenyang. Biasanya sepiring pengen nambah. Begitu dilaksanakan. Amalan. Dari gurunya yang di seberang. Ternyata setengah piring saja. Sudah cukup kenyang. Ditaruhnya nasi setengah piring ini. Dengan lauk pauknya. Dia tutupi. Dia minum. Dipegang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk. Teguknya banyak. Nah, teguknya banyak. Karena hangat tidak panas. Setelah tertelan. Alhamdulillah. Diminum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ditaruh gelas. Dia berdoa, ya Allah. Saya telah
menerima rezeki darimu ya Allah. Telah saya nikmati. Semoga bermanfaat. Lahir maupun batin. Memudahkan saya untuk menuntut ilmu. Karena saya ingin dapat ridhomu ya Allah. Terus dia hanya baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nggak buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan tartib. Terus dia beranjak, berdiri. Datang lagi ke musola, tempat 3 gurunya. Lagi duduk, menunggu. Begitu sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan duduk. Kamu sudah sarapan? Alhamdulillah. Jadi nggak dibaca, nggak dijawab. Udah. Alhamdulillah. Gitu. Sudah Pak Kiai. Jadi dijawab dengan alhamdulillah dahulu. Baru kemudian sudah Pak Kiai. Bagaimana? Ada suatu kenikmatan dan keanehan yang saya dapatkan, yang saya alami setelah saya amalkan apa yang didapat dari guru di seberang sana, Kiai Ma'ruf. Apa itu dulu? 3 kiai bertanya sembari menegakkan badannya, mendekatkan kepalanya kepada Dula. Untung aja nggak kejeduk ya. Apa Dula? Begini Pak Kiai, saya amalkan yang didapat dari saya. Setiap saya mau minum air, saya pegang juga. Ditahan dengan tangan kiri, dipegang dengan tangan kanan. Saya mengucap basmalah. Saya minum 1 teguk. Begitu masuk ke kerongkongan, saya mengucap hamdan. Saya taruh air di gelas. Saya ambil piring nasi. Tangan saya masukkan ke piring, memegang nasi dan lauk pauk. Pas saya mau angkat tangan saya mengucap juga basmalah. Saya masukkan ke dalam mulut saya nasi dan lauk pauk. Saya kunyah. Saya nikmati rasanya dari nasi dan lauk pauk. Enak sekali. Padahal hanya dengan daging ayam saja. Ada sedikit bumbu rendang. Dan segala macam sedikit-sedikit. Nikmat. Ditelan. Begitu kita ketelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia letakkan lagi tangannya. Begitu berulang. Baru setengah piring Pak Kiai. Rasa cukup kenyang. Saya berpikir. Biasanya sepiring ini habis. Bahkan ini nambah. Kenapa ini cukup? Saya taruh. Saya tutupi. Takut ada lalat dan sebagainya. Membawa kotoran, bakteri, baksil, dan virus. Saya tutupi. Dan saya minum kembali seperti tadi. Kiai yang 3. Benar Dula. Oh ya. Benar Pak Kiai. Habis. Itu salah satu pengamalan
ilmu yang kau dapat di sana bagus sekali. Aku dulu juga pernah begitu. Kok sekarang lupa ya Dula? Alhamdulillah kau ingatkan Dula. Terima kasih Dula. Gitu. Jadi kalau gitu besok setengah piring aja ya nasinya. Karena baru setengahnya udah kenyang. Si Dula ketawa. Aduh. Ini udah satu. Ilmu pengamalannya. Kamu tanpa ditanya. Sudah menjawab. Dan itu benar. Terus bagaimana? Alhamdulillah Pak Kiai. Setelah makan ini. Keringat keluar Pak Kiai. Tapi tidak basah kuyup. Keringat segar. Berarti pencernaan di dalam bagus. Pembakarannya bagus. Jadi kalau orang makan. Ada keluar keringat. Tapi tidak sampai basah kuyup bagus. Kalau sampai basah kuyup. Itu kekenyangan. Apalagi minum airnya hangat. Subhanallah. Rasanya badan ini. Sehat. Mudah-mudahan walafiat. Benar-benar kamu Dula. Itu ilmu. Bermanfaat. Alhamdulillah Dula. Aku terima kasih. Gimana kawan? Ente begitu juga. Oh aneh juga sama lupa. Awal aja ngucap basmalah. Udah habis baru hamdalah. Ya halal juga. Oh, ya. Cuman halal toyibannya. Apabila seperti tadi. Oh, udah kalau jamaah gitu dan para pemirsa pasti bisa. Pasti bisa. Oh, ya. Pasti bisa. Yang akhirnya apa? Udah duduk dulu. Itu benar-benar suatu pengamalan. Yang kontan kamu rasakan sendiri manfaat. Selain kenikmatan yang kamu rasakan dari rasa makanan itu, badanmu juga menerimanya dengan baik. Karena dicerna oleh mulutmu. Walaupun tidak sampai habis. Masuk ke dalam lambungmu. Tidak berat lambungmu untuk menggiling. Sebab ada. Orang makan kayak ayam main telan aja. Disusul terus. Sehingga tidak dikunyah lagi. Ya, ada yang begitu. Tapi jamaah sama pemirsa enggak ada. Dikunyah sampai halus. Ya, sampai kayak bubur. Karena pakai sayur. Itu ya. Ada satu hal dulu. Ada Pak Kiai. Coba aku pengen tahu. Pengamalan. Yang kalau engkau telah mendirikan menegakkan sholat di antara 5 waktu itu. Apa dulu? Saya nggak mau nanya ke jamaah, yang lain nggak dengar, yang pemirsa saya. Tidurlah hanya senyum. Jangan senyum dulu. Saya harus berpikir lebih dulu Pak Kiai. Karena ini berat untuk menjawab. Sebab kalau tidak, percuma. Kami mengembara. Kami menuntut ilmu. Ditanya pengamalan. Kalau tidak bisa jawab kepada Bapak Kiai yang saya muliakan. Boleh saya berpikir sejenak Pak Kiai? Boleh. Nggak bisa sekarang juga boleh, besok dijawab. Terserah. Tidak lama Pak Kiai, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, tuntunan, bimbingan, dan perintah. Sehingga kami bisa menyampaikan jawaban kepada Pak Kiai. Alhamdulillah. Kamu memang luar biasa. Kamu telah sadar hati, akal dan jiwamu.
engkau jujur, dan engkau amanah. Termasuk engkau telah fatal. Tidak mungkin nggak bisa jawab. Jangan menyanjung Pak Kiai. Ya silahkan, kamu berpikir dulu. Tuh, ada kue. Biar enak. Mulutmu biar ada manis sedikit. Tadi habis makan. Sekarang ada kue. Makan sedikit. Nikmati. Diambilnya sedikit. Boleh Pak Kiai? Boleh. Aku sudah mempersilahkan. Diambil sepotong. Sama seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu. Kemudian dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gurunya manggil. Tunggu 1 menit. Bagaimana dulu? Sudah ada jawabannya. Alhamdulillah. Berkat kue dari Pak Kiai. Jawaban datang sendiri. Dan jawaban itu mudah-mudahan. Manisnya seperti kue yang diberikan. Oh. Bahasanya dulu luar biasa. Karena apa? Pak Kiai dengan ikhlas dan sabar memberikan kue ke saya. Padahal itu jatahnya Kiai. Ikhlas dan sabar. Jadi kalau kita beramal dengan ikhlas dan sabar, rasanya enak. Nikmat setelah memakan. Bukan lagi makan nikmat, enak. Tapi setelah dimakan, nikmat. Apa dulu? Mohon maaf Pak Kiai. Kalau jawaban saya salah. Namanya juga saya murid. Banyak salahnya dibanding dengan guru. Gitu ya. Aduh kamu jangan merendah dulu. Ayo jawab. Dulah dalam hatinya tahu. Kemudian dia basmalah dengan pelan. Apa yang kau baca dulu? Basmalah Pak Kiai. Oh iya. Jadi apa jawabannya? Jamaah udah pada yang pengen ngejawab ya. Tapi nggak bisa. Tulis saja masing-masing di tangan. Nanti sama enggak jawaban. Bagaimana dulu? Baik Pak Kiai. Setelah ibadah, terutama sholat yang 5 waktu. Bagaimana pengamalan? Yang pertama Pak Kiai. Harus menjaga sembahyangnya Pak Kiai. Jamaah udah pernah tahu semua. Dijaga, dipelihara sembahyang. Maksudnya apa dulu? Karena udah benar jawabannya. Dicari biar dulu salah ya. Oh, namanya guru nggak mau kalah sama murid. Tapi di sini gurunya kalah sama murid. Karena muridnya banyak banget. Dan murid malah jadi gurunya. Sebab dalam sholat ada yang disembah. Ya, dalam sholat ada yang disembah. Guru dengan gurunya Kiai saling melihat. Bahasanya tinggi banget sih dulu. Gitu ya, luar biasa. Kayak bahasanya yang nulis sembari malam. Itulah bahasamu ini setelah dari seberang. Luar biasa. Berbobot. Karena dalam sholat itu ada yang disembah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat suratul Fatihah. Iya karena guru yang satu manggut. Yang satu senyum. Yang satunya ngedip mata. Yang disembah Allah. Jadi jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Tapi si Dula nggak tangannya begitu enggak. Jadi tidak sekali-kali. Jadi tangannya biasa aja, nggak pakai tangan begini. Jangan sekali-kali menyembah selain.
hanya Allah yang disembah. Iya. Dan yang kedua, karena kita selalu banyak keinginan, keperluan, bahkan terakhir cita-cita. Hanya kepadanya pula, kepada Allah, kita mohon pertolongan. Supaya keinginan, cita-cita tercapai. Aduh lah. Kamu ini, wih. Sekian tahun, tidak percuma. Padahal belum selesai ulangannya si jawaban itu. Tapi gurunya udah keburu senang. Termasuk ini jawaban dari jamaah semuanya seperti itu. Karena yang dulu-dulu udah diajarkan, kalau lupa jamak. Ya. Tapi kalau jamak terus-terusan dosa gede. Jangan jamak melulu kalau lupa. Istighfar. Jadi selain kita menyembah, ada yang diminta. Dan tidak boleh meminta ke yang lain. Minta tolong itu. Yang sifatnya gaib. Gaib. Sifat gaib. Harus hanya kepada Allah. Tapi bukan minta yang gaib. Yang sifatnya gaib. Kita belum tahu. Mohonlah kepada Allah pertolongan. Karena cita-cita gaib. Keinginan gaib. Orang belum dipegang. Bagus sekali Dula. Itu menjaga tentang keesaan Allah. Kita berserah diri dengan bersujud, dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah dan maha tinggi. Berbisik gurunya ke yang lain. Ini pelajaran. Biar kita dapat dari guru kita ya 10-15 tahun yang lalu. Jangan-jangan gurunya dia guru kita juga. Kata Kiai yang 3 itu. Weh Dula. Kamu sudah tinggi sekali. Tinggi. Dan itu bukan falsafah. Kamu tauhid uluhiyahnya sudah luar biasa. Oh ya. Keimanan kepada Allah luar biasa. Dengan cara kita menyembah. Kemudian berserah diri. Kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah. Iya. Para kiai. Yang tadi Pak Kiai. Dalam kita menyembah. Merendahkan diri. Itu disebut tawadu Pak Kiai. Ketawa yang satu. Lu ngajarin gua ya. Katanya gitu ya. Luar biasa. Mengingatkan pelajaran ini. Ayo terus apa lagi bilang. Yang kedua. Mendekatkan diri. Setelah merebahkan. Menyembah. Bersujud. Kemudian mendekatkan diri. Takarrub. Bagaimana cara mendekatkan diri? Itu. Kami telah memujanya, memuji. Kami kemudian bermohon. Seolah-olah lagi berhadapan dengan yang disembah. Duduk di antara dua sujud. Memohon ampunan. Dalam kalimat ucapannya. Rabbighfirli. Warhamni. Warzuqni. Wajburni.
warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu an. Subhanallah Dula. Aku terharu Dula. Engkau mengingatkan aku dulu waktu nyantri dulu. Dan itu benar. Bagi takarrub seorang hamba kepada yang Maha Esa, Maha Kuasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan satu kalinya lagi istiqomah. Disiplin diri. Dalam menjaga sembahyang. Apa yang diucapkan, diikrarkan, dibaca di dalam sholat. Diamalkan dalam hidup keseharian. Baik itu hablum minan nas maupun hablum minallah, Pak Guru, Pak Kiai. Diusapnya pundak si Dula oleh guru kiai yang terdekat. Dula, luar biasa engkau. Luar biasa engkau. Ilmumu sudah bagus. Tapi belum hatam. Karena masih ada banyak yang akan aku tanyakan pengamalan. Ini baru tentang sholatmu. Dan mudah-mudahan para jamaah dan pemirsa sadar menjaga sembahyang. Jangan sekali-kali berbuat syirik. Jangan sekali-kali meminta tolong yang kita tidak tahu, yang jadi keinginan, yang jadi cita-cita hanya kepada Allah. Tapi antara hablum minan nas yang nyata. Kayak mobil mogok, tolong dorong. Pengen minum, tolong ambilin air. Itu kemana-mana. Jangan itu dengan Allah. Itu hablum minan nas. Boleh. Tapi yang sifatnya gaib. Yang kita belum tahu dan tidak mampu. Minta tolonglah kepada Allah. Seperti kita punya penyakit. Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Ya. Kalau ingin sembuh, ikuti aturan dan peraturan. Sesuai yang diberitahu oleh ahlinya. Oh gitu ya. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Oh. Tanyakan kepada ahlinya. Dan ikuti. Berarti kamu telah nurut. Kalau dia dianggap orang tua, telah patuh. Kalau dia dianggap guru. Itu ya. Barang siapa nurut dan patuh, Allah akan kabulkan permintaan. Subhanallah. Itulah dia. Ada lagi Pak Kiai. Sudah dulu pelajaran. Pertanyaan dan pengamalan tentang sholat. Masih ada sebetulnya dulu. Tapi ini sudah waktu duha dulu. Kita sholat duha dulu. Oh baik Pak Kiai. Kebenaran kata si Dullah ya. Padahal si Dullah hatinya dak-dikduk. Takut jawabannya salah. Terus mereka pada sholat sunnah duha. Dan mereka sholat duha. Tidak ada yang dengan duha itu akan gampang rezeki segala macam. Enggak. Sunnah ya sunnah. Di antara dua sujud sudah ada permintaan. Ya. Di sholat sunnah duha, ya sholat sunnah duha. 2 rakaat. Permintaannya, permohonannya ada di antara dua sujud. Jangan bahwa sholat duha itu adalah pembuka rezeki. Nah kalau nggak usaha, diam aja, nongkrong aja, apa datang rezeki? Harus ikhti. Dan kebetulan setelah sholat duha, yang 3 guru ini udah lapar. Subhanallah. Apalagi yang di pojokan sana, udah pelalat, pelilit saja ya. Ya maklum,
Itu guru besarnya udah pada kelaparan. Si Dullah masih kenyang. Bahkan masih rindu bertemu dengan 3 guru. Tapi Dullah maklum. Kelihatan guru yang satu udah keluar keringat. Keringat dingin. Udah lapar. Dullah, maaf ya. Kami ini udah lapar Dullah. Kami makan lebih dahulu. Nanti besok kita mulai lagi. Gitu kata guru-guru. Baik Pak Kiai. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Yang benar tetap dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir dan pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Untuk mencapai derajat takwa. Sehingga Allah tetap ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.